Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya adalah salah satu dosen Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Psikologi Konseling. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran diantaranya adalah ceramah atau juga presentasi, kemudian diskusi, juga ada role play. Dengan melakukan role play, diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman dalam melakukan proses konseling, hingga akhirnya memiliki kemampuan menjadi konselor ya, dan dapat diaplikasikan mulai dari kehidupan sosialnya pada saat ini, hingga menjadi bekal untuk menjadi profesional nantinya. Pembelajaran ini juga dilakukan secara luring maupun daring melalui Zoom meeting. Deskripsi dari mata kuliah Psikologi Konseling ini adalah Psikologi Konseling sebagai salah satu bidang kajian dalam psikologi membahas mengenai konseling yang dilakukan baik itu pada anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Bagaimana karakteristik seorang konselor yang efektif, kemudian masalah-masalah yang dihadapi atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang konselor, kemudian langkah-langkah dalam melakukan konseling atau terapi, asesmen, dan terminasi. Serta isu-isu dalam praktik konseling juga menjadi bagian yang dikaji dalam mata kuliah ini. CPL dari Prodi Psikologi untuk mata kuliah Psikologi Konseling adalah P12, yaitu menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi. Kemudian KK4, mampu melakukan intervensi psikologi dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah KK5, mampu melakukan raport dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. CPMK terdiri dari 3, yang pertama adalah mampu memahami prinsip-prinsip dalam konseling, CPMK 2 mampu memahami keberhasilan dan tantangan dalam proses konseling, asesmen, intervensi, dan juga terminasi, CPMK ketiga adalah mampu memahami proses konseling pada anak, konseling pada remaja, dewasa, juga lansia. Pokok bahasan yang dibahas dalam mata kuliah Psikologi Konseling ini diantaranya adalah mengenai pengertian dan sejarah psikologi konseling, teori psikologi konseling, faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling, peran dan fungsi konselor, kemudian asesmen dan intervensi dalam konseling, terminasi, dan konseling yang dilakukan pada anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan antara lain buku yang ditulis oleh Gerald Corey, yaitu Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, kemudian Glading, Counseling a Comprehensive Profession, buku yang ditulis oleh Lesmana, Dasar-Dasar Konseling, kemudian Teori dan Praktek Konseling dan Terapi yang ditulis oleh John Nelson, dan ini adalah buku terjemahan. Kemudian ada Hapsara, Penata Laksanaan Intervensi Psikologi. Kemudian untuk penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah kehadiran di kelas sebanyak 10%, kuis 10%, ujian akhir semester 35%, presentasi atau tugas 10%, dan ujian akhir semester 35%. Berikut adalah video pembelajaran luring mata kuliah Psikologi Konseling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan pada hari ini. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang membangun hubungan dalam konseling, di mana ini adalah salah satu tahapan yang pertama kali akan dilakukan oleh konselor ketika menjalani sebuah proses konseling. Langsung saja kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Oke, baik. Menjalin atau membina hubungan merupakan salah satu tahapan yang paling pertama sebelum kita menjalani rangkaian proses konseling, gitu ya. Kaidah yang berlaku dalam komunikasi ini berlaku juga dalam proses konseling. Artinya komunikasi itu adalah hal yang sangat penting, yang fundamental, maka prosesnya itu sama seperti orang berkomunikasi pada umumnya. Tapi tentu komunikasinya agak sedikit berbeda karena butuh komunikasi yang efektif, gitu ya. Kemudian langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah menjalin raport antara si konselor dengan si klien, gitu ya, membangun hubungan, membangun raport. Seperti apa raport itu? Salah satunya kayak misalnya kita bilang, gimana perjalanannya tadi, bagaimana, gitu ya. Wah, hari ini kayaknya cuaca lagi panas banget ya dari kemarin, gitu. Atau kemarin kan lagi banjir tuh, hujan lagi, intensitasnya lagi tinggi banget, gitu. Gimana perjalanannya hari ini, misalnya kayak gitu, sebatas seperti itu. Kemudian McKay, Davis, and Fanning ini mengatakan bahwa mendengarkan adalah kemampuan dasar yang esensial untuk membuat dan mempertahankan suatu hubungan. Nggak cuma konselor sama klien, tapi kita dalam interaksi sehari-hari juga kan berkomunikasi, ya kan? Tapi komunikasi yang seperti apa? Apakah komunikasinya nanti yang efektif ataukah komunikasinya yang negatif misalnya gitu. Itu juga mempengaruhi. Jadi keterampilan mendengarkan itu adalah hal dasar yang esensial. Maksudnya gimana tuh? Misalnya ada orang cerita. Kalau orang cerita kan kita memandangnya itu perspektifnya dari kita sebagai konselor atau dari si kliennya. Dari kliennya. Jadi kita mengesampingkan dulu tuh prasangka atau penilaian-penilaian kita berdasarkan kacamata kita, tapi kita perlu menempatkan diri kita ada di posisi si klien itu. Sama kayak anak kecil, permasalahan anak kecil mainannya diambil sama temennya, itu sama beratnya dengan permasalahan kita orang dewasa, pacarnya diambil orang misalnya gitu. Gitu. Jadi kalau kita melihat permasalahan itu harus dari perspektif orang yang bercerita, orang lain. Apalagi kalau biasanya suka apa tuh? Ngadu nasib. Ah, itu mah cuma gitu doang. Cuma gitu doang, gue nih masalahnya bla 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 gitu ya. Nah, itu berarti melihatnya dari perspektif kita. Nah, kemudian ada hearing versus listening. Kira-kira bedanya apa dan mana yang lebih baik? Kalau diartikan dalam dilihat di Google Translate misalnya ya, hearing sama listening itu kan mendengar dan mendengarkan. Tapi ternyata dua ini beda antara mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar, contoh ada suara mobil lewat. Ada suara mobil lewat. Kita denger nggak? Dengar. Tapi kan kita nggak ngambil atensi atas mobil yang lewat itu. Tapi kalau mendengarkan berarti kita ada atensinya, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks menjalin hubungan atau proses konseling, mana yang dibutuhkan? Listening atau iya mendengarkan ya. Dalam mendengarkan ada unsur atensi, tanpa perhatian dialog antara dua orang akan menjadi monolog ganda aja. Kalau nggak ada atensinya, lagi main HP. Kamu dengerin nggak aku ngomong? Iya, ngomong aja. Aku dengerin kok gitu. Denger, tapi kan belum tentu mendengarkan. Kalau mendengarkan itu dia bisa
mengulang kembali apa yang disampaikan oleh orang lain. Kalau atensi yang kurang itu akan terlihat dari mana? Dari bahasa tubuh dan respon jawaban dari si konselornya. Bahasa tubuh tuh gimana? Itu tadi, misalnya main HP. Lagi cerita, kita duduk nih, kita di sini, klien di situ misalnya. Atau orang yang cerita di sebelah sini. Ya udah kita begini ya. Sambil begini atau kita sambil ngerjain apa gitu. Itu kan kelihatan banget kalau kita tidak mendengarkan sebenarnya kan gitu. Atau bahasa tubuhnya seperti itu. Terus respon jawabannya juga mempengaruhi apakah kita memperlihatkan atensi atau enggak sih. Kalau konselor memberikan atensi, kira-kira apa yang dirasain? Kalau kalian deh lagi bercerita, kemudian orang yang mendengarkan itu bisa mendengar, bisa listening gitu. Rasanya gimana? Nyaman, seneng, lega, jadi pengen lebih cerita lagi gitu nggak? Iya. Tapi kalau orang responnya atensinya nggak terlihat gitu ya, maksudnya tidak memberikan atensi, kita juga kan mau cerita jadi kayaknya dia nggak mau dengerin deh. Gitu. Ya udah nggak usah cerita, misalnya kayak gitu. Ya. Nah ini bila konselor memberikan atensi, yang dirasakan adalah kliennya merasa dihargai. Kemudian lebih mudah juga untuk konselor memahami alasan kenapa sih seorang klien itu datang minta bantuan. Ya, kalau kita memberikan atensi kan kita jadi paham, kita jadi tahu, oh klien ini datang karena mau ngapain nih, bantuan oke. Umumnya orang yang datang untuk melaksanakan sesi konseling butuh dibantu, tapi dalam hal apa gitu kan masih luas tuh, masih umum kalau sifatnya bantuan, tapi kemudian apa yang dibantu, bagian mananya nih permasalahannya, apakah permasalahan hubungan, relasi misalnya, relasinya kalaupun hubungan relasi sama siapa, sama orang tuanya kah, sama saudaranya kah, sama pasangan gitu. Jadi itu perlu memberikan atensi agar kita bisa mudah untuk memahami kenapa klien itu datang ke kita. Kemudian konselor juga akan ada di posisi yang lebih baik untuk memberi kliennya informasi. Nah ini saya bold ya, atau nasihat bila perlu. Kenapa saya bold? Karena hati-hati, jangan buru-buru memberikan nasihat kepada atau memberikan solusi kepada klien. Baru datang nih pertama kali, misalnya saya datang ke Daris misalnya. Duh saya capek banget, saya lagi berantem sama orang tua, bla bla bla, orang tua nyalahin terus, bla 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 gitu ya. Terus Daris responnya langsung, ya udah namanya anak sama orang tua itu ya sabar aja, namanya orang tua ya suka begitu. Nah itu kan nasihat tuh ya. Nah di awal kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita langsung memberikan nasihat kepada si klien? Iya. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Jadi nggak nyaman gitu kan, jadi mau lanjutkan cerita juga aduh udah dinasehatin gitu. Padahal sebenarnya yang pertama kali kita lakukan nasihat kalau memang diperlukan, boleh nggak diskusi? Boleh, tapi jangan buru-buru di awal. Kemudian yang terakhir, konselor akan mampu untuk menilai apakah bisa membantu klien atau enggak. Jadi belum tentu orang yang datang ke kita semuanya pasti bisa saya bantu gitu. Belum tentu gitu ya. Kalau memang ternyata dari hasil wawancara, komunikasi ternyata kayaknya saya sebagai konselor tidak kompeten deh untuk membantu klien yang permasalahannya seperti ini misalnya. Udah kita temuin tuh permasalahannya. Ya sudah kita sampaikan apa adanya bahwa kita tidak bisa membantu dia, kemudian memberikan saran, di-refer ke siapa gitu, ke orang yang atau psikolog atau konselor lain yang memang kompeten. The use of words, berarti ada pertukaran kata-kata gitu ya. Si Pearson juga bilang bahwa kata-kata itu bersifat simbolik
Dari kata-kata yang digunakan, seseorang bisa ditarik kesimpulan tentang orang tersebut. Contoh misalnya, ada orang yang ngomong tentang suatu hal, misalnya kalau di buku ya, kalau di buku yang saya baca itu diberikan contoh, kalau ada orang yang ngomongnya bahasa Inggris gitu ya, ngomongnya bahasa Inggris, padahal lingkungannya ngomongnya bahasanya bukan bahasa Inggris lah, artinya itu bukan bahasa sehari-hari mereka gitu. Nah ini kan bisa diartikan apakah orangnya ini memang agak ingin menunjukkan kelasnya dia lebih, misalnya kayak gitu, atau hal-hal lain gitu. Artinya asumsinya bisa macam-macam gitu ya. Ada beberapa keterampilan mendengar reflektif yang dikatakan oleh si Bolton. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ada paraphrasing, kemudian reflecting feelings, dan reflecting meaning. Jadi ada feeling dan ada juga meaning ya, ada maknanya, ada perasaan dan juga ada makna. Yang pertama kita bahas adalah paraphrasing atau kalau dalam bahasa Indonesia apa? Parafrase. Nah, mahasiswa juga kan sering ya kalau bikin tulisan di parafrase gitu. Nah, ini harus ringkas, kemudian merefleksikan yang esensial dari pesan yang disampaikan, terus fokus pada isinya dan diucapkan menggunakan kata-kata si pendengar sendiri. Si pendengar itu artinya si konselornya. Jadi jangan diulang mentah-mentah bahasa si kliennya, tapi dari bahasa kita sendiri. Ini adalah contohnya. Kata si klien, saya tidak tahu apakah mau bekerja lagi atau tidak setelah mempunyai anak nanti. Tanto ini suaminya berarti ya, berarti perempuan nih. Tanto juga tidak memberikan jawaban yang pasti. Saya suka pekerjaan saya, sangat menantang dan honornya juga bagus. Tapi saya pikir menjadi ibu yang baik dan menjadi karyawan yang baik tidak dapat berjalan seiring. Kalau dilakukan parafrase, maka si konselornya akan memberikan respon seperti yang di bawah ini. Kamu begitu menikmati pekerjaan kamu. Ya kan? Ini kan bahasanya sendiri ya, beda ya sama kata-kata si kliennya. Tetapi kamu tidak yakin bisa jadi ibu sekaligus karyawan yang baik. Intinya kan kayak gitu kan. Nah, itulah parafrasenya. Kemudian ada merefleksikan perasaan. Refleksikan perasaan ini contohnya, nah langsung ke contoh nih. Saya begitu yakin bahwa saya sudah menikah pada usia sekarang ini, tapi hubungan saya gagal terus. Konselor bilangnya apa? Membuat sangat mengecilkan hati ya. Gitu. Jadi ini adalah perasaannya. Jadi oke. Kemudian ini adalah merefleksikan makna. Kalau tadi perasaannya, kalau sekarang adalah maknanya yang direfleksikan. Apabila perasaan dan fakta dicampurkan dalam suatu respon yang akurat, inilah yang disebut dengan refleksi makna. Jadi ada dua yang ada di refleksi makna, yaitu perasaan dan fakta. Kalau tadi perasaan doang, terus makna, kalau ini perasaan dan faktanya. Maka disebut dengan refleksi makna. Misalnya, supervisor saya terus-menerus bertanya tentang kehidupan pribadi saya. Saya ingin dia tidak melakukan hal ini. Konselornya mengatakan bahwa Anda merasa jengkel karena dia tidak merespek privasi Anda. Kemudian, nah ini adalah contoh mendengar aktif dari si Garden ya. Kata anaknya, I don't want to go to Bobby's birthday party tomorrow. Kata anaknya. Terus orang tuanya, sounds like you and Bobby have a problem maybe. Kalau kita biasanya gimana? Saya nggak mau pergi ke ulang tahun si Bobby misalnya. Kenapa? Gitu. Kenapanya nadanya naik lagi. Kenapa? Gitu. Orang ketika direspon, kenapa? Gitu. Rasanya gimana? Kayak disalahin nggak sih? Iya. Padahal dia belum cerita apa-apa loh, baru ngomong nggak mau gitu, tapi udah tahu-tahu udah disalahin.
Tapi ini orang tuanya langsung memberikan respon, kedengerannya kamu kayak punya masalah sama si Bobby. Terus anaknya lagi bilang, iya aku benci sama dia karena dia nggak adil gitu. Kemudian, nah disinilah parentnya bilang, you really hate him because you feel. Jadi yang ditekankan adalah apa yang dirasakan karena kamu merasa kamu benci sama dia karena dia kadang-kadang suka nggak adil gitu. Terus anaknya bilang, iya, he never plays what I want to play. Orang akan sangat menghargai bila merasa didengarkan. Contoh yang tadi itu kan si anaknya merasa didengerin sama orang tuanya ya. Saya nggak mau ke ulang tahunnya Bobby. Kelihatannya kamu lagi punya masalah sama Bobby. Iya, aku benci sama dia karena dia nggak adil gitu. Terus orang tuanya respon lagi, diulang lagi apa yang dikatakan sampai akhirnya anaknya bisa merasa didengarkan. Dia orang akan sangat merasa dihargai, didengarkan, gitu ya. Sangat menghargai bila merasa didengarkan. Kemudian mencegah meningkatnya rasa marah dan meredakan krisis. Orang kalau ditanya, diberikan respon seperti itu, biasanya emosinya justru akan rilis pelan-pelan. Karena dia sudah melepaskan emosinya dia dengan dia bercerita, gitu ya. Kemudian menghentikan komunikasi yang salah, asumsi yang salah, kesalahan-kesalahan dan interpretasi yang salah dikoreksi pada saat itu juga. Kemudian membantu konselor mengingat apa yang dikatakan. Bila dilakukan dengan aktif, maka tidak akan dilakukan reaksi-reaksi lain seperti menggurui. Nah, ini yang suka kadang suka lupa dilakukan oleh kita misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari langsung digurui, langsung disalahkan misalnya. Kemudian bila seseorang merasa didengarkan, maka ia juga akan lebih mudah mendengarkan orang lain. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau coba dari kalian, ada mungkin yang mau coba untuk melakukan refleksi makna? Yang mendengarkan siapa? Oke, Catherine yang mendengarkan, berarti Tiara yang bercerita ya. Oke. Izin langsung mulai Bu. Kak, kalau dilihat hari ini kayaknya happy banget ya mukanya. Ada apa? Ya, sebenarnya ada ini lagi sedikit ada problem sih. Ya, cukup mengganggu ya. Kayak kalau kegiatan sehari-hari ya. Jadi tidak semangat kuliah ya. Itu ya jadi baru minggu kemarin aku di sama pacarku ya karena aku nggak tahu pasti sih alasan apa karena dia tiba-tiba bilang kalau dia katanya mau fokus sama urusan dia sendiri setelah itu dia hilang kabar sampai sekarang mungkin itu closure ya kayak dia mau jauhin aku tapi kalau tanpa itu kan jadi sakit kayak aku juga bingung harus kayak gimana karena kita udah 3 tahun bahkan dan dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Aku paham sih kamu akhir-akhir ini kenapa jadi nggak semangat karena kamu habis banget diputusin kan terus juga ya sedihnya karena hubunganmu itu udah berjangka waktu yang cukup lama 3 tahun itu bukan waktu sebentar gak sih dan putusnya mungkin bukan hal yang problem besar gitu tapi problem yang memang dari pasanganmu sendiri aku paham sih apa yang kamu rasain Ya karena sebelumnya baik-baik aja ya aku ngerasainnya gitu. Jadi kayak ya bingung aja gitu. Sekarang saat ini kayak aku harus apa gitu karena dia pun gak ada kabar dan dia pun gak ada kepastian apa-apa gitu. Jadi kayak lebih ke nggak tahu sih harus apa. Jadi kayak aku jadi banyak mencari kegiatan lain gitu. Kamu tuh udah bagus ya sekarang kayak ngejalanin kegiatan-kegiatan kamu akhir-akhir ini
ya mungkin lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri dulu aja, terus juga dikurang-kurangin gimana caranya kamu alihkan pemikiran kamu untuk berhubungan sama dia lagi. Iya. Ini tuh aja sih saran dari aku. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wow, ini mau merefleksikan makna, tapi ini sesi konseling ya, satu sesi kayaknya ya. Oke, terima kasih Gatrin dan Putri. Tiara, mohon maaf. Saya ingatnya Putri aja. Gatrin dan Tiara, terima kasih sudah menjadi relawan. Oke, dan untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kita insya Allah ketemu lagi nanti minggu depan. Untuk presensi bisa diakses di Siakat ya seperti biasa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Psikologi Konseling pada program studi Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga menjadi pertimbangan positif dalam pengajuan sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.